Pengertian risiko. Risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian, di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian. Pengertian risiko investasi. Risiko investasi adalah tingkat potensi kerugian yang timbul karena perolehan hasil investasi yang diharapkan tidak sesuai dengan harapan. Jorion, 2000, menyatakan risiko sebagai volatility dari suatu hasil yang tidak diekspektasi, secara general nilai dari aset atau kewajiban dari bunga. Jenis risiko investasi. Risiko. Risiko sistematis. Tidak dapat dihindari. Risiko tidak sistematis. Dapat dihindari. Grafik risiko investasi. Grafik di atas menggambarkan risiko dalam sebuah investasi. Pada gambar di atas risiko yang disebut dengan risiko non-sistematis, unsystematic risk, digambarkan dengan area berwarna biru muda. Risiko sistematis, systematic risk, digambarkan dengan biru tua. Kata risiko dalam dunia investasi mengacu pada total risk. Total risk dalam gambar di atas digambarkan dengan area berwarna biru muda dan biru tua. Sumber risiko yang mempengaruhi besarnya investasi. 1. Risiko finansial. Yaitu risiko yang diterima oleh investor akibat dari ketidakmampuan emiten saham, obligasi memenuhi kewajiban pembayaran dividen, bunga serta pokok investasi. 2. Risiko pasar. Yaitu risiko akibat menurunnya harga pasar substansial baik keseluruhan saham maupun saham tertentu akibat perubahan tingkat inflasi ekonomi, keuangan negara, perubahan manajemen perusahaan, atau kebijakan pemerintah. 3. Risiko psikologis. Yaitu risiko bagi investor yang bertindak secara emosional dalam menghadapi perubahan harga saham berdasarkan optimisme dan pesimisme yang dapat mengakibatkan kenaikan dan penurunan harga saham. 4. Risiko likuiditas. Risiko ini berkaitan dengan kemampuan saham yang bersangkutan untuk dapat segera diperjualbelikan tanpa mengalami kerugian yang berarti. 5. Risiko tingkat bunga. Merupakan risiko yang timbul akibat perubahan tingkat bunga yang berlaku di pasar. Biasanya risiko ini berjalan berlawanan dengan harga-harga instrumen pasar modal. 6. Risiko mata uang. Merupakan risiko yang timbul akibat pengaruh perubahan nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang negara lain, misalnya dolar Amerika Serikat. 7. Risiko daya beli. Merupakan risiko yang timbul akibat pengaruh perubahan tingkat inflasi. Perubahan ini akan menyebabkan berkurangnya daya beli uang yang diinvestasikan maupun bunga yang diperoleh dari investasi, sehingga nilai real pendapatan menjadi lebih kecil. Cara menghitung rasio risk-reward. Rasio risk-reward sama dengan profit neto atau reward dibagi risiko maksimum. Katakanlah Anda akan melepas saham jika harga merosot dari 2.500 ke 2.000. Dengan begitu, risiko maksimumnya hanyalah 500 kali 200 atau 100,000 rupiah. Dengan begitu, maka rasio risk-reward menjadi 80,000, 100,000 sama dengan 0,8, atau dengan kata lain 0,8/1. Rasio ini masih belum ideal. Karena belum ideal, maka geserlah batas harga stop loss dari 2.000 ke 2.300, sehingga Anda hanya akan kehilangan Rp200 per lembar saham jika harga turun. Dengan cara ini rasio risk-reward menjadi 80,000, 40,000 sama dengan 2, atau bisa disebut 2:1. Langkah-langkah mengelola risiko investasi saham guna mengelola risiko dan mengkalkulasi rasio risk-reward. 1. Pilihlah saham dengan melakukan riset mendalam terhadap fundamentalnya. 2. Tetapkan target harga atas, proyeksi profit, dan bawah, loss limit, dengan patokan harga saat ini. 3. Kalkulasi rasio risk-reward. 4. Jika rasionya di bawah kemampuan Anda untuk menanggungnya, maka geserlah batas bawah, loss limitnya hingga mencapai level yang bisa diterima. 5. Jika masih juga tak mampu mencapai rasio yang bagus, tinggalkan saham itu. Dalam menentukan preferensi risiko Anda, ada dua faktor yang perlu dipertimbangkan. 1. Jangka waktu. Pertimbangkan berapa lama Anda ingin menanamkan investasi dalam saham tersebut. 2. Persediaan dana. Cukup jelas bahwa semakin banyak dana yang Anda miliki, maka semakin besarlah risiko yang bisa ditanggung. Risiko, risk, investasi portofolio. Risiko portofolio ditentukan oleh 3 faktor, yaitu proporsi dana yang diinvestasikan pada masing-masing alternatif investasi, risiko masing-masing alternatif investasi dan covariance antar alternatif investasi.
Risiko untuk portofolio. A. Varians portofolio. Berdasarkan contoh yang telah dikemukakan, maka varians portofolio yang terdiri dari perusahaan baja dan konstruksi adalah B. Standar deviasi portofolio. Menghitung risiko portofolio. Salah satu manfaat dari CAPM adalah untuk menghitung beta portofolio dari surat-surat berharga atau aset BP, yang merupakan rata-rata tertimbang beta masing-masing surat berharga B. Contoh, misalkan perusahaan baja yang memiliki total aset $100 juta dan beta BES sama dengan 1,5 digabungkan dengan perusahaan konstruksi yang memiliki total aset $50 juta dan beta BC sama dengan 0,7. Jika tidak terjadi sinergi, nilai kedua perusahaan tersebut adalah $150 juta dengan beta sebesar. Diversifikasi. Hubungan antara risiko portofolio dengan jumlah sekuritas dalam portofolio dapat dilihat pada grafik berikut. Pilihan portofolio optimal investor yang memiliki preferensi risiko yang berbeda digambarkan seperti grafik di bawah. It's the dream.